Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali masuk dengan hati yang lebih sungguh lagi. Kita nyatakan, Tuhan, sungguh Engkau yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami menemukan kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yesus, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, ya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sampai kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Oh Yesus, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari kehidupan kami.
Tuhan, untuk Kau taburi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Sepulang dari tempat ini Tuhan, sepulang dari ibadah ini Tuhan, kami peroleh kekuatan yang baru. Hidup kami berubah Tuhan. Kami makin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Halo Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Nama Tuhan. Rumah adalah tempat di mana kita tinggal dan merasa nyaman di dalamnya. Kita bisa menjadi diri kita sendiri ketika kita berada di dalam rumah kita. Kalau di rumah orang lain belum tentu. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin membuat supaya rumahnya itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Saudara, kita punya rumah yang lebih besar dari sekedar gedung di mana kita tinggal, yaitu kota kita atau negara kita. Hari-hari ini kita melihat bagaimana tempat di mana kita tinggal sekarang ini sedang digoncang, sedang dirusuhi oleh para pendemo yang sempat membakar-bakar tempat fasilitas umum dan gedung-gedung pemerintahan. Hari ini mari kita merenungkan saudara, bagaimana sikap kita sebagai seorang warga negara yang baik. Khususnya ketika kita ini bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi kita juga menjadi warga negara kerajaan surga. Bagaimana sikap kita yang tepat ketika kita melihat rumah di mana kita tinggal saat ini sedang dirusuhi oleh para pemberontak, para orang-orang yang bersikap anarkis. Renungan kita hari ini berjudul Sejahteralah Negeriku. Mari kita bersama membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, kita akan baca ayat ini bersama. Bisa tolong ditampilkan. Kita akan baca ayat ini sama-sama saudara. Mari, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Ku di sini huruf besar yang berarti Tuhan. Berdoalah kepadaku Tuhan untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, maka kamu pun akan makmur. Saudara, surat Yeremia ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, yang ditawan, kemudian mereka dibuang pada tahun sekitar 597 sebelum Masehi. Saat itu Yeremia sendiri berada di Yerusalem. Dia tidak ikut dalam kelompok yang dibuang ke Babel. Nah, dia menuliskan surat ini kepada teman-temannya, orang-orang Yahudi yang ada di Babel, kurang lebih 1 atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Nah, padahal kalau kita melihat dari sejarah, waktu di mana mereka ada di Babel itu sekitar 70 tahun. Nah, orang-orang kelompok para tawanan yang dibuang ke Babel itu, di dalamnya juga ada nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi yang bersama dengan mereka di Babel itu mengatakan bahwa kita sebentar lagi akan merdeka. Kita sebentar lagi akan kembali ke rumah kita masing-masing, ke Yerusalem. Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan menolong kita.
itu nabi-nabi yang bersama dengan mereka. Tetapi Yeremia, dia memiliki suara dari Tuhan yang berbeda. Dengan jelas Yeremia menuliskan ini kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang di Babel. Apa yang ditulis oleh Yeremia dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota-kota di mana kamu kubuang. Itu di mana? Babel. Berdoalah untuk mereka. Saudara, kalau kita melihat dalam kondisi mereka tertawan, mereka menjadi budak, tetapi dalam situasi seperti itu, Yeremia menuliskan surat ini. Saudara, kalau saudara lihat bagaimana pembuangan ke Babel, bagaimana sikap mereka, sikap hati mereka, mereka begitu sedih, mereka begitu seperti orang budak yang diperlakukan semena-mena, mereka tidak dibayar, mereka hanya diperas keringatnya. Kehidupan rumah tangga mereka jadi kacau balau. Ya, kalau kita perhatikan dalam selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana situasinya, kondisinya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi Yeremia mengatakan, sementara mereka ada di dalam pembuangan, mereka harus hidup normal. Mereka harus membangun rumah, mereka harus menikah, mereka harus tetap mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana mereka tinggal. Seandainya saudara yang berada di dalam posisi mereka saat itu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang saudara harapkan? Pasti saudara mengharapkan, ngapain aku susah-susah? Kota di mana aku tinggal sekarang ini adalah kota yang penduduknya kejam. Di sini aku diperlakukan seperti budak. Aku tidak diberikan kemerdekaan. Ngapain saya harus membangun kota-kota mereka, menjadikan mereka makmur? Ya. Mungkin kita akan merasa seperti itu. Itu sebabnya nabi-nabi yang ada di situ, mereka pengen memberikan kekuatan dan mengatakan, gak usah, kita harus sebentar lagi kita akan merdeka, memberikan harapan-harapan palsu. Nah, Yeremia yang tahu, ya, saya nggak tahu. Yeremia tahunya dari mana? Pasti dari Tuhan. Yeremia mengatakan, kamu jangan dengarkan kata-kata nabi-nabi palsu itu. Mereka meramalkan bahwa sebentar lagi akan bebas. Padahal masih 70 tahun lagi. Saudara, saat ini pun kalau kita melihat kondisi dunia kita, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana situasinya orang-orang Yahudi yang ada di Babel. Bagaimana kita saat ini, mungkin kita juga merasa sama seperti, ya sedikit banyak, kita merasa ada tindasan yang kita hadapi. Gak sama dengan mereka sih. Tetapi kita pun berada di tempat di mana kita bukanlah menjadi pemilik satu-satunya. Ada banyak orang di sekitar kita, dan mungkin mereka juga orang-orang yang tidak senang terhadap kita atau terhadap kita menjadi sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya banyak juga nabi-nabi palsu, pengkhotbah-pengkhotbah yang memberitakan Injil yang menyenangkan telinga kita, ya. Injil yang membawa kita pada harapan-harapan palsu, kemakmuran, suatu kondisi yang sehat. Orang Kristen tidak akan mengalami masalah. Orang Kristen akan diistimewakan oleh Tuhan. Benar, saudara. Tetapi itu bukan seluruh kebenaran. Itu hanya sebagian kebenaran. Half truth. Sama seperti yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu yang ada bersama dengan mereka. Bahkan juga kalau kita melihat, perhatikan, kita baca Yeremia keseluruhannya, di situ dikatakan bahwa Yeremia juga menubuatkan kehancuran bagi orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Yang tertinggal itu, mereka akan menderita dengan hebat karena mereka memberontak terhadap Allah. Bukan berarti orang-orang yang ada di Yerusalem ini lebih baik daripada orang-orang yang ditawan. Enggak. Ketika mereka juga tidak mau taat kepada Tuhan, mereka juga akan mengalami pembuangan. Mereka akan mengalami penderitaan yang hebat. Nah,
Saudara, apa sih yang dipesankan oleh Yeremia kepada mereka-mereka yang tinggal di pembuangan itu? Yang pertama dikatakan, Yeremia mengatakan, usahakanlah atau bekerjalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, di mana kamu aku buang. Itu berarti mereka harus taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Mereka tidak boleh melawan pemerintah. Mereka harus menjaga ketertiban umum. Selama mereka menjadi pendatang di negara Babel itu, walaupun saudara, Raja Babel itu adalah raja yang kafir, penyembah berhala, penindas, kejam, musuh Allah, musuh umat Allah. Tetapi selama raja itu masih bisa memberi perlindungan, Yeremia menasihati, kamu harus hidup tenang. Kamu harus hidup setia di bawah pemerintahan dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mereka tidak boleh bersekongkol untuk memberontak. Sebaliknya mereka harus melakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik, yang bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka sudah memuliakan Allah yang sanggup membebaskan mereka pada waktunya. Nabi Yeremia disuruh Allah untuk mengatakan itu kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Usahakanlah, bekerjalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Apa artinya? Saudara, enak aja yang ngomong, ya. Mungkin mereka mengatakan, enak aja lu ngomong. Kamu gak merasakan ditindas seperti kami, kok bisa ngomong seperti itu? Saudara, orang yang ada di dalam kapal, ketika kapal itu berlayar, dan ketika suatu saat ada badai yang datang menerpa kapal itu, maka apa yang akan dilakukan oleh penumpang kapal? Ketika badai itu membawa gelombang masuk ke dalam kapal, bolehkah saya yang ada di dalam penumpangku, saya diam saja? Ya biarin aja masuk, kita bisa berenang di dalam kapal. Maka seperti itu, saudara. Pasti kita akan bersama-sama, kita akan segera berusaha untuk mengeluarkan air yang masuk itu supaya kapal kita tidak tenggelam. Nah, saudara, itulah yang terjadi saat ini. Kita berada dalam satu kapal, yaitu di negara Indonesia, di kota Malang. Dan ketika kita melihat ada banyak demo, ada banyak perusuh yang ingin memporak-porandakan negara kita, yang ingin melawan pemerintah, apa sikap kita? Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Yang pertama dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Usahakan, bekerja, aktif. Gak cuma diem aja. Gak cuma berpangku tangan, kakinya bersilang gitu aja sambil melihat, menonton. Waduh seru ya. Wih, mereka bakar-bakar. Waduh, harus ditambah itu apinya. Gak begitu, saudara. Kita harus berusaha, bekerja, membela. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua dikatakan, kita juga harus berdoa. Berdoa untuk kepentingan tempat di mana kita tinggal, di kota Malang, di Indonesia. Kenapa kita harus berdoa? Karena kesejahteraan kota ini sama dengan kesejahteraan kita. Orang yang tinggal di negara yang penuh dengan peperangan, saudara bisa bayangkan bagaimana situasi hidup mereka. Bisakah mereka tenang? Bisakah mereka melakukan aktivitas sehari-hari dengan tenang? Ke pasar, ke sekolah, atau jalan-jalan ke mall? Nggak bisa, saudara. Tapi kalau negara itu tenang, makmur, aman,
kita sebagai penduduk di kota itu, kita merasa nyaman, kita merasa aman tinggal di sana. Kita bisa melakukan apa saja, mengembangkan usaha, menjadikan tempat itu menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sebabnya mengapa kita harus berdoa untuk kesejahteraan di mana kota kita, di mana kita tinggal. Bukan hanya berdoa saja, tapi juga berusaha. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Saudara, bagaimana kita lihat kondisinya ketika hari-hari ini Malang begitu ricuh, ya? Mereka memprotes peraturan Omnibus Law, padahal mereka nggak tahu apa itu Omnibus Law. Nah, bukan hanya di Malang, tapi di seluruh Indonesia ada demo besar-besaran melawan pemerintahan. Padahal demo itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Saudara bisa bayangkan, orang jahat nggak senang dengan orang baik. Kenapa? Karena orang baik itu akan membongkar kejahatannya. Karena orang baik itu akan membuka kedok mereka. Inilah yang terjadi dengan negara kita. Orang-orang diprovokasi supaya mereka menyerang, menghancurkan, membakar fasilitas-fasilitas umum, gedung DPRD, pokoknya yang gedung-gedung pemerintahan, mobil pemerintah, semuanya dibakar oleh mereka. Saudara, mengapa mereka mau? Nah, ya, mereka mungkin tidak berpikir panjang. Ekonomi lagi seret, cari uang susah. Ini ada yang nawarin uang, cepet jing. Pokoknya kamu cuma teriak-teriak. Kalau semua disuruh bakar, ya kamu bakar. Nggak pakai pikiran lagi, nggak pakai otak lagi, mereka ikut demi uang 100.000. Saudara, dengar berita hoax langsung dipercaya. Anak-anak yang masih SMA, dan yang tragis lagi, anak-anak mahasiswa yang katanya maha dan siswa. Sudah lebih dari siswa biasa, tapi otaknya tidak dipakai. Ketika ditanya seorang mahasiswi, kenapa kamu ikut? Kamu tahu nggak sih undang-undang Omnibus Law itu apa? Dia mengatakan nggak tahu, Pak. Pokoknya saya disuruh ikut, ya ikut. Nah, saudara, mungkin saudara sebagai orang Kristen yang baik, saudara tidak ikut-ikutan dengan mereka. Itu sudah benar. Tapi apakah itu cukup? Apakah kita cuma diam saja dan berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan supaya segera ini berlalu, supaya perusuh-perusuhnya tenang. Kita cuma nonton TV di rumah, kita berdoa tanpa melakukan sesuatu. Saudara, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan. Karena ada saatnya di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita diam saja. Kita biarkan saja rumah kita dibakar. Saudara, Indonesia adalah negara demokrasi. Semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh menyatakan pilihan. Tetapi tahukah saudara, di mana tempat yang paling demokratis di dunia? Ini jawabannya. Di warung Padang. Kenapa? Karena di warung Padang itu saudara bisa milih mau pakai otak enggak, mau pakai hati enggak, boleh milih. Ini tempat yang paling demokratis. Jadi kalau saudara mau cari tempat yang paling demokratis di dunia, itu pergilah ke warung Padang. Saudara boleh pesan pakai otak, saudara boleh pesan hati, atau tidak. Gunakan otak kita, hati kita, untuk menjadi seorang warga negara yang baik, yang bisa membela negara kita. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi. Dalam satu kesempatan setelah banyak demo-demo itu, dia berkata bahwa
Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Saudara, mana kalau kita punya rumah, mana ada orang yang waras mau membakar rumahnya sendiri? Kalau saudara dandani rumah saudara, membangun sendiri rumah itu dengan jerih lelah saudara, dengan memeras keringat sampai rumah itu jadi, kemudian saudara perbaiki, renovasi lagi, saudara buat senyaman mungkin rumah itu, kemudian setelah nyaman saudara bakar. Saudara punya pikiran saudara masih waras atau tidak? Pertanyaannya. Nah, saudara, saat-saat ini kita sedang menghadapi masa musim dingin yang panjang di dunia, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua ada di dalam kapal yang sama dan ikut merasakan dampaknya. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik? Standar kita tidak sama dengan mereka. Standar kita harus lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di dunia. Karena kita punya dua kewarganegaraan. Selain kita sebagai warga negara Indonesia, warga negara kita yang kedua adalah warga negara kerajaan surga. Tuhan sudah memberikan teladan yang baik. Sudahkah kita meniru teladan Tuhan? Filipi 3 ayat 20. Coba kita baca ayat ini. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kewarganegaraan kita tuh di surga loh saudara. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat dan kita akan memiliki tempat di dalam kerajaan surga. Kita menjadi warga negara kerajaan surga yang sesungguhnya. Kita bisa mengalami pemerintahan Kristus yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi tangisan dan air mata. Disitulah rumah kita yang sebenarnya. Saat ini, di dunia ini, kita hanya numpang sementara. Tapi ketika kita numpang, walaupun negara ini mungkin sedang kacau, walaupun kita sedang dibuang sebagai tawanan, apa nasihat firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita harus usahakan kesejahteraan itu. Yang kedua, kita harus doakan. Jangan diam saja. Kita punya Allah yang sanggup, yang punya otoritas terhadap dunia ini. Itu sebabnya jangan bersikap apatis. Ya biarin saja, siapa yang mau maju biarin maju. Apakah saudara juga akan mengatakan seperti itu ketika ada orang yang membakar rumah saudara dan mengatakan ya biarin aja, biar orang lain yang ngusir, saya diam aja di rumah? Pasti enggak saudara. Saudara akan keluar. Saudara akan bawa pentungan mungkin, atau bawa apa saja yang ada untuk mengusir mereka. Nah, biarlah saat ini kita diingatkan bersama, lakukan apa selagi masih bisa dilakukan. Usahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan berdoalah untuk kota tersebut, supaya benar-benar kita bisa merasakan inilah rumahku yang aman dan nyaman. Biarlah renungan pagi hari ini yang singkat menolong kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga negara kerajaan surga yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja melalui renungan yang sudah disampaikan, mengingatkan kami sekalian bahwa kami ini adalah warga negara kerajaan surga yang sedang mampir di dunia ini. Tolong kami selama kami ada di dunia menjadi warga negara yang baik, mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal, negara di mana kami berada, dan berdoa. Kami tidak ada di tempat ini secara kebetulan, karena Engkau punya rencana yang khusus dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, selama kami masih hidup, berikan kekuatan, berikan semangat,
dan ingatkan kami senantiasa supaya kami boleh melakukan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau perkenankan kami boleh bersekutu dengan Engkau dan merasakan berkat Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan angkat tangan saudara ke atas sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi karena kami punya misi yang Tuhan berikan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kota di mana kami tinggal, negara di mana kami berada. Berkati setiap kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hati, jiwa, dan rohmu. Sehingga kemanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Pulanglah, berkaryalah, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada